Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Misbahuddaulam selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik dan juga teman-teman yang saya banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kami masih diberi kesempatan dan juga kesehatan. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Elvin Mesyaro dan juga rekan saya Nadila, Nur Roshida, Yudi Aprilia, dan Sofia Quratul Aini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul motivasi belajar anak sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dalam diri peserta didik secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi asli dan motivasi buatan. Motivasi asli yaitu motivasi untuk berbuat sesuatu atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang muncul secara kodrati pada diri manusia. Sedangkan motivasi buatan adalah motivasi yang masuk pada diri seseorang, baik usaha yang disengaja maupun secara kebetulan atau mendengar dari seseorang motivator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi ada dua. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, seperti dari teman, keluarga, dan lingkungan. Strategi motivasi belajar. Yang pertama, strategi guru membentuk kelompok belajar, yaitu bentuk upaya yang dilakukan agar motivasi belajar peserta dapat hidup selama belajar di rumah dengan metode kelompok belajar. Hasil belajar yang diperoleh siswa juga akan tercapai secara optimal bila ada motivasi belajar yang mendorong siswa dalam berusaha mencapai prestasi. Yang kedua, hambatan dalam meningkatkan motivasi belajar. Beberapa hambatan dalam motivasi belajar ialah dari faktor peserta didik yang kurang kontributif. Kurangnya sarana juga dapat menjadi hambatan dalam motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, manfaat penerapan publikasi hasil kinerja tugas dalam upaya. Dengan penerapan kelompok belajar, hasil kerja kelas yang diberikan oleh guru kelas bisa diselesaikan dengan disiplin dan motivasi belajar para peserta didik hidup. Tugas yang diberikan oleh guru kelas bisa diselesaikan dengan disiplin dan motivasi belajar para peserta didik hidup. Model pembelajaran learning by doing. Model pembelajaran learning by doing artinya sebuah konsep belajar menggunakan, melakukan, serta mengajarkan secara aktif, yaitu sebuah pandangan pendidikan pragmatisme berdasarkan dua alasan krusial. Yang pertama adalah satu takdir Tuhan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan yang aktif. Yang kedua adalah melalui bekerja anak by doing, yaitu bahwa siswa perlu terlibat dalam proses pembelajaran secara impulsif atau spontan. Dalam hal ini akan membantu peserta didik untuk menumbuhkan kemampuan belajar aktif pada proses pembelajaran. Hasil dari metode ini adalah peserta didik mampu merangsang dan bersungguh-sungguh dalam proses belajar mengajar sehingga keaktifan peserta didik dapat maksimal dan target tercapai sesuai harapan. Bentuk-bentuk learning by doing. A. Menumbuhkan motivasi belajar anak. Upaya menumbuhkan motivasi intrinsik yang dilakukan guru adalah mendorong rasa ingin tahu, keinginan mencoba, dan sikap mandiri anak didik. Sedangkan bentuk motivasi ekstrinsik adalah dengan memberikan rangsangan berupa pemberian nilai tinggi atau hadiah bagi siswa berprestasi dan sebaliknya. B. Mengajak anak didik beraktivitas. Proses interaksi edukatif melibatkan intelek emosional anak didik untuk meningkatkan aktivitas sehingga motivasi akan meningkat. Bentuk pelaksanaannya adalah mengajak anak didik melakukan aktivitas
aktivitas atau bekerja di laboratorium, di kebun atau lapangan sebagai bagian dari eksplorasi pengalaman atau mengalami pengalaman yang sama sekali baru. C. Mengajar dengan memperhatikan perbedaan individual. Proses kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan memahami kondisi masing-masing anak didik. Tidak tepat jika guru menyamakan semua anak didik karena setiap anak didik mempunyai bakat berkelainan dan mempunyai kecepatan belajar yang bervariasi. Terdapat beberapa faktor penyebab anak memiliki hasil belajar buruk, yaitu faktor kesehatan, kesempatan belajar di rumah tidak ada, sarana belajar kurang, dan sebagainya. D. Mengajar dengan umpan balik. Umpan balik kemampuan perilaku anak didik atau perubahan tingkah laku yang dapat dilihat anak didik lainnya, pendidik, atau anak didik itu sendiri. Umpan balik tentang daya serap sebagai pengajaran untuk diterapkan secara aktif. Pola perilaku yang kuat diperoleh melalui partisipasi dalam memainkan peran atau role play. E. Mengajar dengan pengalihan. Pengajaran yang mengalihkan atau transfer hasil belajar ke dalam situasi-situasi nyata. Guru memilih metode simulasi atau mengajak anak didik untuk melihat proses kegiatan seperti cara berwudu dan sholat. Dan metode proyek, yaitu memberikan kesempatan anak untuk menggunakan alam sekitar atau kegiatan sehari-hari untuk bertukar pikiran baik sesama kawan maupun guru. Untuk pengalihan pengajaran yang bukan hanya bersifat ceramah atau diskusi, tetapi mengedepankan situasi nyata. Dan yang terakhir, F. Penyusunan pemahaman yang logis dan psikologis. Pengajaran dilakukan dengan memilih metode yang profesional. Dalam kondisi tertentu, guru tidak dapat meninggalkan metode ceramah maupun metode pemberian tugas kepada anak didik. Hal ini dilakukan sesuai dengan kondisi materi pelajaran. Kesimpulan, penerapan pemberian reward memiliki dampak aktivitas yang tinggi dan signifikan terhadap motivasi belajar peserta didik. Apabila diterapkan dengan tetap dan sesuai dengan kebutuhan. Motivasi belajar sifatnya dinamis dan saat berubah, maka guru perlu memperhatikan hal tersebut. Terkhusus di masa pandemi COVID-19, ditemukan bahwa di rumah anak cenderung merasa bebas, kurangnya target dalam menyelesaikan sesuatu, tidak adanya kompetisi dengan siswa lain untuk mendapatkan nilai tertinggi, kesibukan kerja orang tua, lingkungan menjenuhkan karena fase social distancing, dan lain sebagainya. Reward merupakan alat pendidikan yang digunakan oleh guru. Dapat diberikan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Disesuaikan oleh keadaan peserta didik. Dalam melaksanakan pemberian reward, guru perlu memperhatikan kesiapan siswa, bentuk responnya kurang baik, dan perlu menetapkan jangka waktu reward akan diberikan. Ketika motivasi belajar siswa dirasa sudah cukup baik, maka penerapan reward dapat diberhentikan untuk mencegah ketergantungan di dalam diri siswa. Reward adalah salah satu motivasi eksternal siswa, tapi dalam pembelajaran sebaiknya guru lebih terfokus pada motivasi internal siswa. Karena sifatnya jangka panjang waktu, sedangkan dampak positif yang diberikan dalam penerapan reward sifatnya sementara. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.